Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Tony Markada pada edukasi hukum pada video kali ini. Baiklah sahabat setia ASP Law Firm dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik, sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak video ini diupload, kita saat ini sedang melaksanakan ibadah bulan puasa ya, Ramadan. Mudah-mudahan Anda semua puasanya diberikan kelancaran, kekuatan ya, mudah-mudahan sampai dengan selesai ya kita menjalani ibadah bulan puasa kali ini. Nah, baiklah, mungkin pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini itu bagi banyak orang mungkin sudah banyak yang ingin tahu ya terkait umumnya di bulan puasa itu atau di bulan mendekati hari raya itu kita semua mengenal yang namanya THR ya, tunjangan hari raya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih peraturan atau bagaimana sih aturan hukum yang mengatur mengenai THR itu sendiri. Nah, sebelum saya menyampaikan materi video kali ini, jangan lupa untuk mensubscribe ya, agar Anda bisa mendapatkan notifikasi update-update berita-berita hukum ya, informasi-informasi hukum, agar bisa menambah wawasan kita bersama dan mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Baiklah, tunjangan hari raya ini itu merupakan hal yang cukup lumrah ya, umum sekali diketahui oleh masyarakat, yang mana perusahaan-perusahaan atau pengusaha itu memberikan yang namanya THR kepada para pekerjanya. Nah, bagaimana mengenai aturan hukum mengenai THR ini? Tentunya THR ini itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, nomor 6 tahun 2016 ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 itu mengenai THR ya, tunjangan hari raya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemberian THR itu diberikan 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, bagi para pengusaha atau perusahaan itu harus sudah mempersiapkan ya, agar bisa memberikan THR kepada pekerjanya, begitu ya. Karena THR ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja bahwa setiap perusahaan itu memberikan tunjangan hari raya kepada para pekerja. Itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan-perusahaan. Nah, karena ini menjadi hak para pekerja, maka ada ketentuan mengenai bagaimana syarat agar bisa mendapatkan THR itu sendiri. Nah, di dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016, di sana dijelaskan ada 2 kategori bagi pekerja yang mendapatkan THR. Yang pertama adalah pekerja yang memang sudah masa kerja itu sudah 1 tahun ya, sudah 12 bulan lebih. Yang kedua adalah di bawah 1 tahun atau di bawah 12 bulan. Nah, bagaimana mengenai pemberian THR itu sendiri bagi pekerja yang sudah 1 tahun lebih? Maka bagi pekerja yang sudah bekerja, masa kerjanya itu yaitu sudah 12 bulan lebih ya, 12 bulan, maka dia mendapatkan THR itu sejumlah 1 bulan upah. Jadi misalkan Anda upah 1 bulan Anda misalkan 2 juta, 3 juta atau 4 juta, maka THR-nya kurang lebih segitu ya. Nah, sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya itu di bawah 1 tahun atau di bawah 12 bulan, maka ketentuan perusahaan memberikan THR secara proporsional ya. Jadi nilai upah 1 bulannya itu dibagi 12 bulan dikali 1 bulan, kurang lebih segitu ya. Pembagiannya seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini merupakan hak dari para pekerja ya, penting untuk kita ketahui karena ini merupakan hak para pekerja ya, setiap mendekati hari raya Idul Fitri ada yang namanya THR, ini merupakan hak bagi setiap para pekerja, maka harus dipertahankan, harus betul-betul para pekerja itu mendapatkan haknya. Nah,
Pertanyaannya bagaimana jika para pekerja itu ternyata tidak mendapatkan THR oleh perusahaan? Nah, maka ini merupakan suatu pelanggaran. Ini merupakan suatu pelanggaran yang mana perusahaan tersebut bisa mendapatkan sanksi, ya, sanksi administratif. Nah, lantas bagaimana kita sebagai pekerja, ya, sebagai buruh misalnya sebagai pekerja di perusahaan tersebut mempertahankan atau mengupayakan hak-hak yang menjadi haknya, yaitu mendapatkan THR. Yang lain, pekerja yang lain misalkan di perusahaan A mendapatkan THR, sedangkan di perusahaan kita bekerja malah kita tidak mendapatkan THR. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu adalah kita upayakan, ya, bagi Anda sebagai pekerja, upayakan menyelesaikan masalah tersebut, ya, dengan cara bipartit. Artinya Anda sebagai pekerja dan pelaku usaha memusyawarahkan terkait hak yang menjadi terkait hak Anda yang harus diberikan, begitu ya, harus didapatkan oleh Anda. Nah, ketika usaha bipartit ini tidak berjalan dengan semestinya, tidak membuahkan hasil, maka ada jalur lain, yaitu dengan cara tripartit. Apa itu cara tripartit? Artinya cara tripartit adalah Anda bersama dengan pelaku usaha dan juga ada satu pihak lagi yang diajak ke dalam musyawarah. Nah, satu pihak ini yaitu adalah Dinas Tenaga Kerjaan. Maka Anda dan juga pelaku usaha bersama dengan Dinas Tenaga Kerjaan di tempat Anda bekerja itu merundingkan, memusyawarahkan terkait adanya misalkan hak Anda yang belum terpenuhi. Dalam hal ini adalah hak Anda untuk mendapatkan THR. Nah, di sanalah diupayakan agar Anda itu mendapatkan THR karena jelas dalam peraturan tenaga kerja, ya, dalam pasal 3 itu juga Anda berhak mendapatkan THR, ya. Itu merupakan landasan hukum Anda, ya, untuk mengupayakan, ya, apa yang menjadi hak Anda. Nah, ketika misalkan di dalam upaya tripartit juga ternyata tidak membuahkan hasil, ya, Anda upayakan datang ke Dinas Kerjaan bersama dengan pelaku usaha dan ketika dirundingkan ternyata tidak membuahkan hasil juga, maka Anda bisa membawa permasalahan ini kepada pengadilan, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Yang mana yang menjadi gugatan Anda adalah adanya hak-hak Anda yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, bagaimana cara mengetahui mekanisme mengenai pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial? Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada video berikutnya. Namun yang jelas untuk kita sama-sama ketahui bersama bahwa Anda sebagai pekerja itu memiliki hak mendapatkan yang namanya THR karena itu sudah menjadi peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya. Sekali lagi, peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016. Nah, karena itu menjadi landasan Anda untuk mendapatkan THR. Nah, jadi kita sebagai pekerja itu harus sudah mengetahui bahwa memang THR itu sudah merupakan hak Anda yang harus dipertahankan, yang harus didapatkan, ya. Nah, mudah-mudahan video kali ini itu bisa bermanfaat, ya, bagi para pekerja, ya, umumnya, yang mana sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Hari Raya Idul Fitri, ya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan gambaran, ya, wawasan kepada Anda semua mengenai adanya landasan hukum bagi kita sebagai pekerja itu mendapatkan apa yang namanya THR. Jadi THR itu bukan gaji bulanan, ya, tapi tunjangan hari raya yang mana di luar daripada gaji Anda, gaji bulanan Anda. Nah, itu saja mengenai video kali ini mengenai THR. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya, dan Anda di tahun 2024 ini, ya, bisa mendapatkan THR, ya. Saya doakan supaya Anda semua dalam keadaan baik dan mendapatkan haknya masing-masing, ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait THR dan bagaimana mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, ya, permasalahan antara pekerja dengan pelaku usaha atau pekerja dengan perusahaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melopon, kami hukum, jauhi hukuman.